kita melihat Arthur sedang tertidur. Elijah datang untuk membangunkannya. Ia terus-menerus memanggil Arthur, dan karena itu Arthur kesal. Tiba-tiba, Sylvie menyerangnya. Mendengar suara mereka, Arthur pun terbangun dan berkata, "Aku akan siap dalam 5 menit." Elijah berkata, "Aku tidak percaya Arthur. Meskipun kau akan pergi ke Akademi Cyrus, kau hanya berpikir untuk menjadi seorang scholar mage." Tapi Arthur menjawab, "Kenapa? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku ingin mempelajari sihir dan memahami teori mereka?" Elijah berkata, "Ya, tapi kau juga bisa mengambil mata pelajaran elektif. Kau tahu kan Arthur, bagaimana para siswa lain memandang rendah para scholar, dan bahkan suka memulai perkelahian dengan mereka?" Arthur menjawab, "Jadi kau khawatir tentang aku?" Elijah menjawab, "Bukan tentangmu, tapi tentang para siswa yang mungkin berpikir kau lemah dan mencoba menyerangmu." Mendengar itu, Arthur tertawa. Tak lama kemudian, ia pun siap. Keduanya turun ke bawah. Adegan berpindah. Kini saatnya mereka pergi. Arthur berbicara dengan semua orang dengan baik, berpamitan, dan kemudian mereka berangkat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Akademi Caesarus, akademi paling terkenal di benua Dikaten. Di sana, kita melihat berbagai siswa dengan latar belakang berbeda. Tiba-tiba, salah satu siswa memanggil mereka agar segera menuju bangunan pusat untuk menghadiri upacara penyambutan. Beberapa saat kemudian, kita melihat bagian dalam akademi. Tempat itu sangat besar dan indah. Nama-nama para siswa mulai dipanggil satu persatu. Elijah dipanggil lebih dulu, dan tak lama kemudian Arthur. Tapi saat Letty melihat bahwa Arthur memiliki 2 afinitas, sihir tanah dan angin, ia benar-benar terkejut. Setelah itu, mereka pun masuk ke aula tempat upacara diadakan. Ruangan itu benar-benar sangat besar. Ada begitu banyak siswa, hingga mereka kesulitan menemukan tempat duduk. Namun tak lama, Elijah melewati 2 siswa dan duduk. 2 siswa itu mengejeknya. Tapi saat itu, Arthur berkata, "Permisi, bisakah aku duduk?" Melihat tatapan Arthur, mereka jadi takut. Arthur melihat sekeliling dan berpikir, "Aku lupa betapa ributnya anak-anak seusia ini bersama teman-teman mereka." Tiba-tiba, Cynthia Goodsky masuk. Saat melihat Arthur, ia mengedipkan mata. Arthur terkejut, tapi kemudian Cynthia menggunakan sihirnya untuk menenangkan seluruh ruangan. Sekarang para siswa tidak bisa bicara, atau suara mereka tidak terdengar satu sama lain. Melihat ini, Arthur menjadi senang dan bersemangat. Cynthia mulai memberikan pidatonya tentang era baru, di mana siswa dari 3 kerajaan di benua Dikaten akan belajar bersama. Lalu ia memanggil Dewan Siswa Akademi ini. Satu persatu siswa muncul, termasuk Nelia, yang membuat Elijah menjadi seperti orang gila, bersorak untuknya. Kemudian, seorang siswa lain masuk, yang membuat Sylvie, yang sebelumnya bosan, menjadi sangat bersemangat. Arthur tertawa dan berkata, "Lama tidak bertemu, Tess." Lalu kita melihat Tessia yang kini telah menjadi sangat cantik. Segera setelah ia muncul, semua orang mulai memujinya. Betapa cantik dan berbakatnya ia. Bahkan Direktur Goodsky telah menjadikannya murid pribadi. Namun, ia juga sangat disiplin, karena ia adalah Presiden Dewan Siswa. Ia berkata, "Salam semua, aku Tessia Eralith, Presiden Dewan Siswa kalian." Lalu ia mulai berpidato tentang dirinya, tentang para siswa, dan tentang pengalamannya saat pertama kali datang ke sini. Ia menjelaskan bahwa semua siswa di sini harus memiliki pemikiran baru. Mereka harus melupakan ras dan segala perbedaan, dan mulai menerima satu sama lain, bersahabat. Jika ada yang membutuhkan bantuan, mereka boleh sepenuhnya mengandalkan Dewan Siswa, atau memanggil mereka semua. Pidatonya membuat semua orang bersorak. Namun, Sylvie tiba-tiba berkata, Papa, lihat, itu Mama. Ayo sapa dia." Arthur terkejut dan menjawab, "Hah, kenapa dia jadi mama kamu?" Tapi Elijah malah berkata, "Arthur, aku rasa aku jatuh cinta." Mendengar itu, semua orang menatapnya aneh. Arthur pun menatap Tessia. Setelah pidato selesai, Tessia pergi. Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur dan Elijah dalam perjalanan keluar dari aula.
Elijah melihat ke arah Arthur dan menyadari bahwa semua orang sedang memperhatikannya. Tapi Arthur tampak tak peduli, dan itu membuat Elijah kesal. Kemudian, mereka melihat seorang pria sedang bertarung dengan seorang dwarf. Elijah menyuruh Arthur untuk mendekat. Arthur berpikir, rasisme? Siapa bilang rasisme akan berakhir di sini? Kita melihat bahwa dwarf itu dan seorang manusia sedang bertengkar. Si manusia mengejek dwarf, dan akhirnya mereka menantang duel. Pria itu, Nicholas, menerima tantangan dan sebuah penghalang tercipta di sekitar mereka. Arthur melihat ke arah lambang badge-nya dan berpikir, jadi, artefak ini menciptakan penghalang di sekitar pengguna. Nicholas bersiap bertarung. Ia menggunakan 2 pedang. Di sisi lain, lawannya juga bersiap. Elijah berseru, "Gores, ayo!" Namun Arthur kemudian melihat inti kekuatan mereka. Inti Nicholas adalah merah gelap, sementara Boros memiliki inti hitam. Boros menyerang lebih dulu, tapi Nicholas dengan mudah menghindar dan menyerang balik dengan pedangnya yang membesar. Elijah sangat terkejut melihatnya. Begitu pula Arthur yang berpikir, dengan inti merah gelap, orang ini bisa melakukan itu? Ini luar biasa. Pertarungan menjadi sengit. Tapi kemudian, Boros terkena tipu muslihat. Nicholas melempar sesuatu ke matanya, membuatnya tak bisa melihat. Nicholas lalu menggunakan sihir tanah untuk menyerang dan membuat Boros terkapar, hingga penghalang pecah, pertarungan selesai. Namun, Nicholas masih ingin menyerang. Saat itu, Elijah berpikir, saatnya aku jadi pahlawan. Tapi sebelum ia maju, Arthur berteriak, "Oh tidak, lihat! Presiden Dewan Siswa datang." Nicholas takut, tapi Arthur berkata, "Ups, sepertinya aku salah lihat." Namun, Nicholas marah dan menarik Arthur ke arahnya. "Kau berani mengacaukan duelku, bocah," katanya. Arthur menjawab, "Santai, kawan. Aku cuma salah lihat, lagi pula duelnya sudah selesai." Tapi Nicholas mendorongnya dan pergi. Lalu Sylvie meludah ke arahnya, membuat Nicholas makin marah. Arthur menunjukkan bahwa itu ulah Sylvie, tapi Nicholas tetap hendak menyerang Arthur. Saat itu, terdengar suara dari kejauhan. "Apa kau berani?" Semua orang menoleh. Di kejauhan, kita melihat Presiden Dewan Siswa Thesia dan Lilia datang. Cerita mundur sedikit. Dewan Siswa sedang berjalan ke tempat pertemuan. Salah satu dari mereka bicara pada Tess, tapi Tess tidak fokus karena memikirkan Arthur. Ia belum melihat Arthur di upacara tadi. Good Sky bilang Arthur sudah datang, tapi bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Haruskah aku bersikap keren? Atau lebih ramah? Bagaimana jika dia menemukanku duluan? Ia terus berpikir tentang itu. Orang di sebelahnya memanggil lagi dan berkata, "Apa kau baik-baik saja? Kalau tidak, kita bisa batalkan pertemuan hari ini." Tapi Tess menjawab, "Tidak, aku baik-baik saja. Masih banyak yang harus dilakukan." Namun, pada saat itu, ia melihat dari kejauhan bahwa Arthur sedang bertengkar dengan seseorang. Orang itu berkata, "Ini dia, orang dari keluarga Nicholas Drael." Sebenarnya, dia adalah murid yang sangat menjanjikan, tapi orang yang satu lagi itu tidak dikenalnya. Mungkin hanya orang biasa. Kemudian, saat keduanya ditarik bersamaan dan dilihat oleh orang-orang, mereka terlihat sedang bertengkar. Keduanya langsung ketakutan dan berpikir, "Oh tidak, kalau orang itu membuat Arthur marah, maka dia akan benar-benar tamat." Karena itulah Thesia berteriak, "Apa kau punya nyali?" Di sisi lain, Arthur melihat ke arah Thesia dan ingin menyapa. Tapi sebelum itu, Lilia datang dari depan dan bertanya, "Arthur, apakah sesuatu telah terjadi?" Melihat ini, Thesia bertanya, "Kalian berdua saling kenal?" Arthur menjawab, "Oh ya." Lilia pun menambahkan, "Ya, ayahnya dulu bekerja di tempat kami. Sudah lama sekali. Ayahku dan ayahnya berteman." Arthur juga mengatakan, "Kami sudah lama tinggal bersama." Mendengar ini, Thesia menjadi sangat bingung. Dia benar-benar blank. Lilia berkata, "Art, kenapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak benar?" Art menjawab, "Apa yang salah dengan apa yang aku katakan?" Saat itu juga, orang yang tadi bertengkar dengan Arthur bertanya pada Nicholas,
Apa yang sedang terjadi di sini? Ia juga berkata bahwa mengeluarkan senjata seperti itu bukanlah hal yang benar. Namun orang itu menjawab, "Apa? Aku hanya ingin menakut-nakutinya saja. Aku tidak bermaksud memukulnya." Mendengar hal itu, pria tadi memaafkannya. Tapi kemudian Tessia berkata, menunjukkan senjata seperti itu di luar duel adalah pelanggaran. Oke, sekarang coba lemparkan senjatamu ke arahku dan coba hentikan sebelum menyentuhku. Tapi kalau senjatamu menyentuh bahkan satu helai rambutku saja, kau tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu. Katakan, berani tidak kau? Melihat Tessia yang marah seperti itu, pria itu ketakutan dan langsung meminta maaf pada Arthur. Lalu, Tessia menyuruhnya pergi, dan kepada semua orang serta Arthur, ia berkata, "Dan kamu, kenapa kamu sudah bertengkar di sekolah pada hari pertama?" Dia berpikir, kakek bilang dia ingin menjaga profil rendah. Tapi apa yang akan terjadi kalau di hari pertama dia sudah mengalahkan seniornya? Arthur pun berkata, "Apakah kamu hanya akan membuat kesimpulan hanya dari 5 detik terakhir tanpa tahu apapun yang terjadi sebelumnya?" Lalu keduanya mulai berdebat. Arthur berusaha menjelaskan segalanya, tapi Tessia tetap tidak mengerti. Melihat itu, Arthur menjadi marah dan hendak pergi. Namun saat itu, seorang anggota Dewan Siswa datang dan menangkap Arthur dengan marah. Ia berkata, "Hei, apakah kamu dibesarkan oleh binatang? Apa kamu tidak punya tata krama?" Tessia berusaha menghentikannya dengan rasa takut, tapi dia berkata, "Saya tidak bisa melakukannya, Presiden. Dia telah berbicara kasar padamu." Namun Arthur berkata, "Aku sudah muak dengan orang-orang seperti ini, yang selalu memperlakukan aku seperti ini." Pria itu mencoba menjelaskan lebih lanjut, tapi tiba-tiba ia terlihat melayang di udara, dan beberapa saat kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Lilia berkata, "Clive, kamu baik-baik saja kan?" Di sisi lain, Elja meminta maaf pada Presiden. Tessia ingin mengatakan sesuatu pada Arthur, tapi sebelum sempat, Arthur pergi dengan marah. Adegan berpindah. Hari sudah hampir malam. Kita melihat Tessia di dalam kamarnya. Ia terus memikirkan kejadian itu, dan merasa semuanya sudah berakhir. Apa yang ia harapkan dari Arthur? Bagaimana ia akan bertemu dengannya, berbicara dengannya? Semua sudah berakhir. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja aku bukan presiden, semuanya pasti akan lebih baik. Aku akan bisa menemuinya secara normal. Namun ada satu hal yang lebih besar. Bagaimana Arthur bisa mengenal Lilia? Ini sangat buruk. Sangat buruk. Saat itu, dari luar, pria tadi memanggilnya. "Presiden, kau baik-baik saja kan?" Tapi Tessia menyuruhnya pergi. Ia terus bertanya, tapi meskipun ditanya berkali-kali, Lilia tetap menyuruhnya pergi dan berpikir, "Kenapa? Kenapa Arthur harus begitu tampan? Bagaimana kalau teman-teman sekelasnya mulai menyukainya?" Pikirannya terus berputar hingga akhirnya ia menjerit. Pria di luar pun bisa mendengarnya. Di sisi lain, Arthur dan Elja sudah kembali ke kamar mereka. Mereka sedang merapikan semuanya di kamar. Arthur juga sedikit memikirkan insiden tadi, tapi kemudian ia berkata, "Lupakan saja. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi." Namun tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu mereka. Arthur membuka pintu dan bertanya, "Siapa di sana?" Yang muncul di hadapannya adalah Cynthia Goodsky. Ia berkata, "Selamat malam Arthur, bolehkah aku masuk?" Kita melihat Cynthia. Dia berkata, "Boleh aku masuk?" Melihatnya, Elja seperti menjadi gila. Dia menunduk di hadapannya, menyapanya dengan sangat sopan, yang membuat Cynthia sangat senang. Dan saat itu juga Elja pergi keluar untuk mengambil minuman untuknya. Beberapa saat kemudian, Arthur dan Cynthia duduk berdua. Cynthia berkata, "Aku kan sudah bilang padamu, panggil aku Cynthia." Dia menjawab, "Dan aku juga sudah bilang tidak akan memanggilmu begitu." Lalu dia melihat Bondnya dan berkata, "Oh, sepertinya bukan hanya Bondmu yang berubah. Aku hanya bisa merasakan 2 atribut mana darimu. Apakah karena suatu alasan kau menyembunyikan atribut lainnya?" Arthur saat itu menunjukkan gelangnya dan berkata. Tetapi dia menjawab, "Aduh, aku sangat kecewa.
Kukira aku akan bisa memamerkanmu sebagai muridku kepada semua orang. Lalu dia berkata, bagus juga bahwa kau sedang mempertimbangkan untuk menjadi seorang scholar mage. Mendengar ini Arthur berkata, ya, sebenarnya aku hendak memberitahu Anda bahwa dalam perjalananku aku telah membuat beberapa musuh, sehingga aku harus mengambil jalan ini. Cinti tertawa sambil berkata, "Oh, kau hanya menyebut mereka musuh. Kau tahu, adik laki-laki seorang Lance, dan dia berasal dari salah satu rumah militer paling berpengaruh di benua ini. Aku sedang berpikir, kalau begitu musuh yang lebih kuat bagimu akan siapa?" Dan saat itu, Arthur berkata padanya bahwa dia butuh satu bantuan lagi. Dia membutuhkan kelas teori mana tingkat tinggi, khususnya yang berfokus pada Defiance. Mendengarnya, dia berkata, dan di sini aku kira kau hanya menunda, supaya bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayamu. Arthur berkata, ya, aku juga akan mengambil kelas normal, agar aku bisa tetap bersama anak-anak seusia denganku. Mendengar itu Cynthia mengiyakan, tetapi dia begitu mudah berkata ya. Melihat ini, Arthur berkata, oke, jadi sekarang bilang, apa tangkapannya? Saat itu Elijah datang dan berteriak, Arthur Lewin, kau tidak bisa meremehkan kebaikan mereka dan mengatakan hal seperti itu tentang motif tersembunyi. Tetapi Cynthia berkata, tidak, sebenarnya memang ada satu motif. Lalu dia berkata, kau tahu kan Student Council yang bekerja seperti perisai sekolah kita? Namun sekarang aku ingin membuat sebuah pedang yang akan disebut Disciplinary Committee. Arthur tidak begitu paham, tetapi dia berkata, kau tahu bagaimana anak-anak seusia ini? Untuk menangani mereka semua, aku sedang membentuk komite ini. Namun Arthur awalnya tidak mau, karena dia hanya ingin membaca di perpustakaan buku-buku, ingin mengetahui segala sesuatu. Tetapi Cynthia berkata, namun bahkan untuk itu, para siswa tingkat bawah tidak bisa masuk, kan? Itu untuk para siswa tingkat atas. Atau kau harus menunjukkan bahwa kau adalah seorang deviant yang mana tidak bisa kau tunjukkan. Dan dia mulai tertawa. Melihat ini Arthur menjadi sangat marah. Bahkan dia berkata, Lux juga ingin bergabung di sini, tetapi aku menahan keluarganya agar aku bisa berbicara denganmu. Dan mendengar semua ini akhirnya Arthur setuju. Saat itu juga kita melihat dia memberinya sebuah kotak berisi seragam dan dia hendak pergi. Dan sambil pergi dia berkata, kau tahu tentang semua hal yang kau tanyakan padaku, atau katakan tadi, semuanya sudah kusiapkan sebelumnya. Dan Arthur, tolong cepat-cepat temui teman lamamu, Presiden Student Council Vatesia. Lagi pula, tetap marah pada teman masa kecil itu bukanlah hal yang baik. Mendengar kata teman masa kecil, Elijah benar-benar terkejut. Dia mulai menatap Arthur dan berkata, apa Tesi Arid itu teman masa kecilmu? Arthur meminta maaf padanya. Namun mendengarnya, dia juga bercerita tentang teman masa kecilnya, yaitu Helgard. Sekarang mereka sedang pergi ke suatu tempat. Elijah berkata, Lilia, putri Kathleen, dan sekarang bahkan putri Tesia. Berapa banyak orang lagi yang akan kau pikat seperti itu? Arthur berkata, hei, aku tidak memikat siapapun. Beberapa saat kemudian, mereka datang untuk makan. Namun ketika Arthur hendak mengambil makanan dan duduk, dia melihat ke sekeliling semua siswa. Tetapi tidak ada yang membiarkannya duduk. Elijah berkata, sepertinya baru hari pertama, datang saja kau sudah sangat terkenal, Arthur. Beberapa saat kemudian, kita melihat mereka di meja lain. Saat itu seorang lelaki datang dan berkata, permisi, aku tidak mengerti. Mengapa kau membuang waktumu seperti ini? Berteman, mengobrol dengan orang-orang di bawahmu seperti ini. Aku tidak suka. Ngomong dong ngomong. Aku Charles Ravenpur. Kau mungkin sudah pernah dengar. Elijah berkata, apa yang kau bilang? The Raven Pup. Mendengar ini Arthur tertawa. Semua tertawa dan keduanya mulai saling mengejeknya. Melihat ini, lelaki itu menjadi sangat marah. Dia berkata dengan marah, aku ingin menjadikanmu temanku, ingin mengajakmu bergabung ke dalam grupku, dan kalian justru mengejek keluargaku. Namun Elijah berkata, kenapa aku harus berteman denganmu? Kau mengejek temanku. Kami semua di sini adalah mage.
Tetapi lelaki itu sama sekali tidak mau menerima semua ini. Dan ketika hendak menenangkannya, dia maju untuk memukul Arthur dengan sebuah pukulan. Namun saat itu juga, tangannya tersentak menjauh. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia berpikir, tidak, ini pasti kebetulan. Lelaki ini, yang merupakan seorang scholar mage biasa, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Dan sekali lagi dia maju untuk memukulnya. Namun kini Elijah berdiri di depannya. Arthur berpikir, tidak, Elijah tidak bisa menghentikannya. Namun saat itu kita melihat di sekeliling ada tali-tali berbeda yang mungkin terbuat dari pohon, dan tali-tali itu menangkap lelaki itu dan menggantungnya. Lelaki itu dengan marah berkata, "Apa ini sebenarnya? Lepaskan aku." Namun dia juga tidak mengerti siapa yang bisa melakukan sihir sekuat itu di sini. Namun Arthur melihat bahwa itu bukan orang lain melainkan Thesia. Dia tersenyum, dan kini sambil melihat lelaki itu, dia mulai berpikir apa yang akan dia lakukan sekarang. Apa yang harus dia lakukan pada lelaki ini? Kalau dia menggunakan sihir, dia akan terjerat di sini. Namun saat itu, dia menatapnya sambil tertawa. Lelaki itu melarangnya mendekat. Namun saat itu dia merasakan tekanan Arthur dan menjadi takut. Namun kemudian, kita melihat beberapa saat kemudian, meskipun lelaki itu terikat, sikap angkuhnya seolah tidak berkurang. Namun Arthur kemudian maju dan langsung menurunkan celananya. Melihat itu, keadaannya tentu saja menjadi buruk. Semua siswa di sekeliling melihat ini dan mulai tertawa. Mereka mulai mengejeknya, dan Arthur pun langsung pergi. Beberapa saat kemudian, kita melihat di luar. Dia keluar. Dia melihat Thesia duduk di suatu tempat. Dia mendekatinya dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun Thesia berkata bahwa tidak. Dia tahu Arthur tidak membutuhkan bantuan. Namun, Arthur tetap mengucapkan terima kasih padanya. Tetapi kini ada keheningan di antara mereka berdua. Arthur tidak tahu apa yang akan ia katakan. Lalu ia hendak mengatakan maaf. Thesia juga pada saat yang sama mengucapkan maaf, dan kepala keduanya saling bertabrakan. Saat Arthur menatap Thesia sambil tertawa, ia melihat bahwa gadis itu menangis. Ia bertanya padanya, tetapi Thesia berkata, "Tidak, aku merasa sakit. Makanya lihat, ini sudah bengkak." Lalu ia menyandarkan kepalanya di bahu Arthur. Sambil menangis, ia berkata, "Aku tidak ingin kamu marah padaku." Arthur berkata, "Tidak, aku tidak marah padamu." Dan sekarang kita lihat, dalam obrolan, keduanya saling meminta maaf. Namun saat itu Elijah datang untuk memanggil Arthur, tetapi ketika melihat Bone dalam kondisi seperti itu, wajahnya, kalian sendiri lihat, benar-benar layak dilihat. Ia menyuruh Arthur untuk melanjutkan dan pergi keluar. Namun, kemudian Arthur meminta Thesia untuk bekerja sedikit bersamanya. Keduanya pun pergi. Dalam obrolan, Arthur mengetahui bahwa Direktur Goodsky dan Elder William saling mengenal, dan mungkin karena itulah ia begitu mengenal Arthur dengan baik. Di sisi lain, Thesia berkata, "Mungkin karena itu aku menjadi murid mereka." Arthur berkata, "Tidak, di dalam dirimu memang ada kemampuan itu." Thesia pun menatapnya. Ia merasakan pesonanya. Wajahnya, yang kini sudah banyak berubah, membuatnya berpikir, "Dang, aku sangat cemburu pada gadis Jasmine itu. Andaikan aku juga bisa berpetualang bersama Arthur selama 10 tahun." Dan saat itu, Arthur memberikan Beast Core itu kepadanya. Ia awalnya tidak ingin menerimanya. Namun Arthur berkata, "Ini hadiah dariku untukmu. Aku tidak bisa membawa hadiah yang lebih baik daripada ini untukmu." Setelah mengatakan itu, ia pergi sambil mengucapkan selamat tinggal. Di sisi lain, Thesia sangat senang mendapatkan hadiah yang begitu bagus dan berharga, yang Arthur berikan padanya secara kasual begitu saja, padahal itu sangat berharga. Beberapa saat kemudian, ketika Arthur kembali ke kamar, ia ketakutan melihat wajah Elijah. Elijah berkata, "Selamat datang kembali. Sekarang jelaskan semuanya padaku." Arthur dengan takut-takut menceritakan semuanya. Namun kemudian ia mengetahui bahwa semua murid menyebut Thesia sebagai Putri Bulan karena ia secantik bulan, dan ia telah menyandarkan kepalanya di bahu Arthur. Elijah sama sekali tidak bisa mempercayainya.
Ia berbicara tentang hal itu seperti orang gila. Lalu Arthur melempar bantalnya dan menyuruhnya tidur. Pagi pun tiba. Kita melihat Arthur bersiap dengan pakaian barunya. Ia hendak keluar. Melihatnya, semua orang terkejut. Dan saat itu kita melihatnya sepenuhnya memakai pakaian hitam. Ia berkata, "Sepertinya Sylvie, kita sudah sampai," dan kemudian ia membuka pintu. Dari sana seekor singa berbahaya mengaum ke arah mereka berdua. Melihat ini, Sylvie marah dan langsung menamparnya keras-keras. Lalu seorang pria datang. Sambil tertawa, ia berkata, "Sepertinya tidak semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Sepertinya direktur memilihmu hanya dengan melihatmu." Dan sekarang keduanya saling memperkenalkan diri. Arthur memperkenalkannya pada Bondnya, yaitu Sylvie. Namun Sylvie seakan sudah menaklukkan singa itu. Melihat hal ini, pria itu sedikit terkejut. Lalu kita melihat seorang gadis lagi. Ia berkata, "Wah, lagi-lagi seorang cowok tampan. Apa di sini tidak bisa datang seorang pria sejati, ya?" Melihatnya, Arthur teringat ucapan Elja dan ia berkata, "Health." Gadis itu berkata, "Apa? Apa yang kamu katakan?" "Namaku Doradedra." Beberapa saat kemudian, mereka semua masuk. Namun Doradedra menariknya dan membawanya pergi. Dan saat itu kita mendengar suara, "Aku tahu ini benar-benar kamu, Arthur. Di hadapan kita ada Pangeran Curtis." Arthur pun memperkenalkan diri padanya dengan baik. Namun Pangeran Curtis benar-benar terkejut melihat Sylvie di atas Bondnya. Melihat ini, Arthur terkejut. Ini adalah anak singa yang sama yang dulu ia beli dari Hills atau rumah lelang. Di sana Putri Catelyn juga ada. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Arthur. Namun kemudian suara kembali terdengar. "Kamu tidak lupa padaku, kan?" Lama tak berjumpa, Arthur. Kita melihat Fred. Arthur awalnya tidak mengenalinya. Namun dia dengan marah berkata, "Apa?" "Namaku Fred." "Fred Eve, Tuan?" Arthur berkata, "Oh, Feve." Mendengar ini, semua orang di belakang tertawa. Frelit sangat marah dan berkata, "Bagaimanapun juga aku sedikit lebih tua darimu, jadi berikan aku sedikit rasa hormat." Arthur berkata, Tentu, bagiku ini seperti kejadian kemarin ketika aku menjatuhkanmu dengan satu pukulan." Mendengar ini, ia semakin marah. Lalu kita melihat dua murid lagi di sana. Di antara mereka, seorang gadis memperkenalkan dirinya, Clary Bladeheart. Mendengar ini, Arthur bertanya, "Apakah kamu ada hubungan dengan Caspian Blade Earth?" Ia berkata, "Ya, dia pamanku." "Apakah kamu mengenalnya?" Namun Arthur menggeleng. Ia berkata bahwa ayahnya yang mengenalnya dan sering memuji dirinya. Mendengar ini, ia senang. Namun kemudian, pria itu datang di depannya dan berjabat tangan dengannya. Saat Arthur menjabat tangannya, pria itu menggunakan sihir gravitasi dan mencoba memberi Arthur tekanan yang sangat besar. Namun Arthur selamat karena Beast Will milik Sylvie. Melihat ini, semua orang di sana terkejut. Pria itu juga sangat senang dan berkata, "Tidak buruk." Kemudian pria yang pertama kali bertemu Arthur itu berkata, "Sangat bagus, sangat bagus. Karena di hadapan kita ini, Fev, dia dulu hanya dalam sekali saja langsung tewas. Lalu mereka semua saling berkenalan dengan sangat baik. Dan di sini Arthur mengetahui bahwa akan ada pengumuman tentang tim mereka yang akan membentuk komite disiplin sekolah. Lalu Clary, yang merupakan pemimpin tim ini, menyuruh semua orang bersiap karena sebentar lagi perkenalan mereka akan dimulai. Tak lama kemudian, kita melihat Tesia di atas panggung yang memperkenalkan mereka satu persatu. Mereka yang akan melindungi akademi ini dari anak-anak pembuat onar dan segala sesuatu lainnya. Tesia berkata, "Tolong sambut komite disiplin." Lalu kita melihat mereka semua bersama. Kita melihat suasana di akademi. Di mana-mana semua orang hanya membicarakan Arthur atau tentang dia yang telah bergabung dengan komite tersebut. Kita melihat Arthur dan Elja berada di dalam sebuah kelas. Saat itu guru kelas tersebut datang. Arthur melihatnya dan langsung menyadari bahwa dia adalah seorang conjurer. Bahkan, kendalinya atas kornya sangat tinggi, sampai Arthur tidak bisa merasakan level kekuatannya. Saat itu, pria itu meletakkan bukunya. Semua langsung diam.
Namanya adalah Profesor Abiers, dan dia datang untuk mengajar dasar-dasar teori mana. Tidak lama kemudian, dia mulai mengajar tentang conjurer dan augmenter. Siapa yang lebih unggul, atau kekuatan siapa yang lebih baik. Secara psikologis, conjurer jauh lebih berkembang, dan karena itu mereka bisa menyerap mana di sekitar mereka dan memasukkannya ke dalam core mereka. Sedangkan augmenter berbeda, mana mereka mengalir keluar dari core. Karena itulah, conjurer bisa dengan cepat mengembangkan core mereka. Sedangkan untuk augmenter, hal ini sedikit berbeda. Namun ketika kedua jenis itu, augmenter dan conjurer, mencapai level yang lebih tinggi, sangat sulit untuk menarik garis perbedaan antara keduanya. Kemudian, ada dua siswa yang sedang berbicara. Dia melempar sesuatu ke arah mereka, namun langsung menghilangkannya, dan mulai mengajari semua orang tentang manipulasi mana. Arthur mencatat dan kelas terus berlanjut seperti itu. Sesekali, para siswa conjurer berargumen dengan sang guru. Namun terlepas dari itu semua, diskusi yang terjadi membuat para siswa berpikiran lebih terbuka. Beberapa saat kemudian, kelas berakhir. Elja dan Arthur berpisah karena kelas mereka berbeda. Arthur masuk ke dalam sebuah kelas besar. Namun tiba-tiba terdengar suara, "Boleh aku duduk di sini?" Di sana kita melihat Putri Caitlin. Arthur berpikir, "Apa? Tempatnya cukup kosong, tapi dia ingin duduk di sini?" Lalu Caitlin melihat Sylvie dan merasa dia sangat lucu. Namun sebelum terjadi sesuatu, Fred muncul dan berkata, "Wah, lihat siapa yang ada di sini. Putri Caitlin dan rivalku, Arthur Lewin." Arthur berpikir, "Sejak kapan dia jadi rivalku? Dan kenapa dia duduk di sebelahku?" Kemudian, profesor masuk. Arthur langsung terkejut melihatnya, karena itu adalah pria yang sebelumnya sempat bertabrakan dengannya. Pria itu pun, ketika melihat Arthur di antara para siswa, mulai berpikir bagaimana caranya mempermalukan Arthur di depan semua orang. Dia mulai memprovokasi semua siswa. Tentang disciplinary committee yang ada di sana, seberapa kuatkah mereka untuk bisa melindungi para siswa? Jika tidak, maka Arthur langsung memahami apa maksud pria itu. Namun saat itu juga, kita melihat Fred bersiap untuk maju dan menghadapi pria tersebut. Atau mungkin melakukan tes dengannya. Pria itu senang. Tak lama kemudian, Fred berdiri di hadapannya. Pria itu berkata, "Aku seorang augmenter, jadi aku akan menggunakan serangan jarak jauhku saja." Dalam pikirannya, kalaupun aku kalah, aku bisa mencari alasan. Lalu Fred bersiap untuk bertarung. Dia mengucapkan mantra. Di sekelilingnya, kita melihat semacam batasan air terbentuk. Arthur pun merasa kagum melihatnya. Kini Fred menyerang. Tapi saat itu, profesor hanya tersenyum. Lalu kita melihat nyala api biru di tangannya. Melihat api biru itu, Arthur berpikir, pria ini tidak hanya asal bicara, dia benar-benar punya kekuatan. Dan saat itu, dia pun membalas serangan Fred dengan api miliknya, yang menembus sihir air Fred dan menyerangnya secara langsung. Bahkan mengenai kakinya, dan membakar sebagian dari kaki itu. Fred pun mengakui kekalahan. Namun Arthur berpikir, apakah pria ini benar-benar hanya mencoba menguji Fred, atau dia benar-benar berniat mencederainya? Profesor itu lalu menatap Arthur dan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Fred bangkit. Arthur memujinya karena sudah melakukan yang terbaik. Namun saat itu juga, profesor kembali memprovokasi semua orang. Apa tidak ada yang cukup kuat? Apa tim ini hanya dibentuk untuk bercanda saja? Namun mendengar itu, Putri Caitlin kini bersiap untuk maju secara sukarela. Arthur berpikir, Putri Caitlin memiliki afinitas dengan sihir es. Ia tahu bahwa sang profesor memiliki atribut api. Meskipun begitu, Fred tetap mencoba menghentikannya, tapi ia tidak mendengarkan. Tak lama kemudian, kita melihatnya di bawah. Profesor berkata padanya, "Putri, ini hanya sebuah demonstrasi, jadi jangan marah padaku nanti." Ia mencatat hal itu, dan segera bersiap menggunakan sihir es miliknya. Profesor juga bersiap untuk menyerangnya. Lalu kita melihat Putri Caitlin menggunakan sihir es yang sangat berbahaya terhadapnya, yang membuat sang profesor pun merasa senang dan siap bertarung. Putri itu langsung menyerangnya. Profesor Bobby mencoba memecahkan semua es dengan sihir apinya.
Namun, Putri Kathleen memecahkan semua es tersebut menjadi potongan-potongan kecil yang menyebabkan semuanya bersiap menyerang sekaligus. Melihat ini, untuk menghindari serangan, Profesor melancarkan serangan api yang sangat berbahaya ke arah mereka. Tetapi Putri Kathleen menggunakan tornado es. Di sana, kita melihat tornado es yang sangat berbahaya. Namun karena tornado tersebut, semua api Profesor justru terdorong ke arahnya. Melihat itu, semua orang menjadi takut. Ketika Profesor mencoba melindungi dirinya dari tornado itu, ia juga menjadi takut saat melihat ke depan. Inspirasi berteriak. Kathleen terus diserang oleh api. Ia tidak menggunakan pertahanan apapun. Terjadi ledakan dahsyat di sana. Seluruh kelas menjadi ketakutan, dan setelah beberapa saat debu mulai menghilang, Putri Kathleen tidak terlihat di sana. Profesor mulai mencarinya. Namun kemudian, kita melihat Arthur muncul dan menyelamatkannya. Arthur berkata, "Profesor, menurutku Anda sudah keterlaluan. Apa Anda tidak merasa begitu?" Melihatnya, sang profesor menjadi lebih marah dan berkata, Ya, aku memang tidak berniat menghentikannya. Kedatanganmu tidak perlu. Semuanya masih dalam kendaliku. Apa kamu pikir profesor di akademi sebesar ini tidak tahu apa yang mereka lakukan? Namun Arthur tahu bahwa ia sebenarnya tidak bisa menghentikan Kathleen. Lalu ia melihat ke arah Kathleen dan dengan marah berkata, "Kalau begitu baiklah. Kalau memang begitu, sekarang aku siap bertarung dengan Anda." Kathleen mulai pergi. Arthur bertanya, "Putri, apakah sekarang kamu sudah baik-baik saja?" Ia menoleh ke belakang dan berkata, "Kamu tidak perlu datang, tapi terima kasih." Mendengar itu, Arthur merasa senang. Melihat ke arah profesor, ia berkata, "Profesor, saya sangat tertarik untuk mengetahui apa saja yang bisa saya pelajari dari Anda." Saat itu kita melihat pedangnya di tangannya, dan ia mulai mengeluarkan auranya. Semua orang kini memperhatikan pertarungan ini. Profesor melihat pedang itu dan berkata, "Pedang yang bagus. Jadi, bagaimana kamu ingin bertarung?" Arthur menjawab, "Itu tidak penting." Mendengarnya, sang profesor menjadi semakin marah. Namun Arthur berkata, "Tolong, gunakan saja apapun yang paling Anda percaya diri." Mendengar ini, ia berkata, "Baiklah, tapi tetap saja, aku tidak akan terlalu keras padamu." Dan ia pun bersiap untuk bertarung. Ia menyerang Arthur dengan sebuah tebasan. Namun saat Arthur melihat pedangnya dan cara bertarungnya, ia berpikir, apa katanya tadi? Tidak akan terlalu keras. Bobby mencoba menebasnya dengan pedang. Profesor mundur sedikit, lalu menyerang lagi. Tapi Arthur berhasil menghindari semua serangannya dengan mudah. Melihat ini, Profesor mencoba memancing amarahnya dan berkata, "Aku tidak tahu kalau komite disiplin hanya dibuat untuk menghindar atau untuk kabur." Namun Arthur menjawab, "Apa saya benar-benar perlu menyerang, Profesor? Jika seorang profesor dari akademi sebesar ini bahkan tidak bisa memberikan satu pukulan pun kepada murid tahun pertama." Mendengarnya, sang profesor semakin marah dan mulai menyerang Arthur dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang membuat Arthur mulai merasa sedikit tertekan. Profesor kini bertarung dengan sangat ganas. Inspirasi dan yang lain mulai berpikir, apa ini benar-benar sebuah demonstrasi atau pertarungan sungguhan? Sekarang Arthur dan Profesor bertarung dengan sengit. Arthur juga berlari dan menyerang Profesor. Ia memukulnya. Namun Profesor mundur ke belakang dan berpikir, anak ini makin lama makin cepat. Tapi Arthur kembali menyerangnya dengan cepat, dan kali ini menggunakan pedangnya serta sihir angin secara bersamaan. Melihat itu, Kathleen berkata, "Dia mendorong Profesor ke belakang." Frey berkata, "Ya, dia benar-benar melakukannya, seolah berada di level yang berbeda." Kemudian Arthur berpikir, sekarang saatnya mengakhiri semuanya. Dan ia pun melancarkan serangan berbahaya dengan sihir angin ke arah Profesor. Serangan itu membuat Profesor terdorong dan terbanting ke dinding. Tapi Arthur tidak berhenti di situ. Ia melemparkan banyak bilah angin, seperti pedang ke arah Profesor, yang mengakibatkan luka sayatan di leher atau di beberapa bagian tubuhnya. Profesor meminta Arthur untuk berhenti. Namun Arthur tidak berhenti.
Kita melihat Profesor menghantam tembok dan jatuh ke bawah. Saat itu, Arthur meletakkan pedangnya di dekat leher Profesor dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Profesor.